Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke topik ke-6, pembelajaran mandiri berbasis video online. Itu ada dua, ada banyak jenis video. Cuma yang saya maksud video di sini itu video yang diakses secara online ya, seperti di YouTube, Udemy, atau kalau di Indonesia ada Ruang Guru ya. Banyak platform video streaming, video online yang berisi atau bertujuan untuk media belajar. Oke, langsung masuk. Jadi ini pengalaman saya. Jadi pada saat mengajar itu ada 1-2 anak yang kalau menonjol nilainya gitu ya, kemampuannya gitu ya, itu biasanya akan saya tanya gitu ya, kenapa kok bisa bagus nilainya gitu ya. Karena secara umum kan materi yang diberikan sama, apa yang saya kasih sama gitu ya. Kalau memang ada perbedaan signifikan, itu pasti ada sesuatu ya. Apakah anak itu cerdas sekali ya, atau cara belajarnya beda, dan lain-lain. Terutama untuk mata kuliah pemrograman ya. Jadi setelah saya tanya itu anaknya ngomong kalau dia belajar sendiri ya, belajar sendiri, bukan belajar sendiri tanpa mengikuti kuliah saya. Jadi secara mandiri dia paralel ya, belajar dari apa yang saya ajarkan, juga belajar dari video pembelajaran. Jadi kebetulan anak ini mengambil topik materi yang sama dengan saya di YouTube ya. Kan banyak sekali, hampir sangat sulit sekali mencari pelajaran yang nggak diajarkan di YouTube. YouTube itu bahkan berisi orang-orang iseng gitu ya, yang mencoba eksperimen seolah-olah itu terkait dengan perkuliahan atau dengan ilmu pengetahuan, tapi sebenarnya iseng-iseng aja pada dasarnya gitu ya. Bahkan yang seperti itu ya, yang tersier, apalagi yang mata kuliah hampir semua pasti ada. Terutama untuk mata kuliah yang terkait dengan keterampilan, karena sebagai pengajar itu jadi lebih mudah untuk memberikan materinya ke siswa gitu ya, dengan video tanpa perlu harus mengulang-ulang terus pelajarannya. Jadi anak itu belajar menggunakan video pembelajaran atau video online gitu ya. Jadi yang jadi pertanyaan apa isinya gitu ya, atau materi kah seperti di dalam buku atau demonstrasi, apa bedanya pelajaran dengan pembelajaran di kelas gitu ya, sampai si anak itu perlu melihat video ya, dan bukan perlu, tapi kenapa anak itu berhasil gitu ya menggunakan video pembelajaran. Kan ada banyak sekali jenisnya ya, dan memiliki karakteristik masing-masing, mengenai segmen materi masing-masing ya. Seperti Ruang Guru mungkin jelas karakteristiknya sama dengan Genius yang di Indonesia ya. Jadi untuk anak-anak sebelum kuliah ya, anak-anak SD sampai SMA mungkin. Kalau Udemy itu lebih fokus ke terkait dengan TIK ya. Tapi sekarang sudah hampir semua ada, cuma tetap yang dominan itu yang terkait dengan TIK ya. Udacity juga. Kalau Khan Academic, kalau yang belum tahu ya, ini fokus awalnya itu matematika. Jadi di dalamnya banyak sekali dasar-dasar matematika, dimulai dari yang fundamental sekali gitu. Dan banyak yang berhasil setelah belajar menggunakan ini ya, karena memang yang pertama ya karakteristik dari video ya, karakteristik dari video itu bisa diputar ulang ya. Kalau guru mengajar di depan kelas kan nggak bisa diputar ulang ya. Tapi kalau video bisa diputar bolak-balik sampai anaknya paham, atau memang informasi itu nggak didapatkan di dalam video tersebut gitu ya.
Jadi istilahnya nggak ada yang terlewat dari informasi yang diberikan. Itulah kelebihan dari video. Cuma apakah video saja, karena video yang offline gitu ya, anggap aja materi pelajaran biasa itu juga banyak itu ya. Ya mungkin guru juga sudah kasihkan ya, tapi bukan di dalam video pembelajaran online gitu ya. Apa isinya mereka ini sebetulnya ya? Jadi topik ini akan membahas tentang itu ya. Jadi apakah video tersebut media pembelajaran gitu ya? Kalau setelah saya cek ya sebetulnya isinya bukan media pembelajaran karena di dalamnya ada gurunya juga gitu ya. Kalau media pembelajaran cuma berisi materi pelajarannya gitu. Tapi ini di sini di dalam video pembelajaran itu juga berisi gurunya yang mengajarkan. Jadi lucu sini. Jadi kalau kita seperti mengcapture proses pembelajaran gitu ya. Jadi kita melihat proses pembelajaran yang sama seperti di dalam kelas, cuma itu dalam bentuk video. Jadi bukan cuma materi aja yang dikasihkan, yang kita harus baca sendiri isinya atau kita menangkap sendiri. Jadi kalau lihat di video pembelajaran yang berbasis online itu, seperti kita menerima pengajaran di dalam kelas gitu ya, walaupun itu bersifat apa namanya satu arah, kan kita nggak bisa tanya dalam video itu ya. Kita nggak bisa mencari informasi tambahan. Kalau nggak ada di situ ya kita nggak mungkin. Ya kita mungkin bisa komentar di videonya ya. Pak ini maksudnya apa ya? Tapi itu bukan yang utama yang dari video pembelajaran tersebut gitu ya. Karena mayoritas bisa dilaksanakan secara mandiri gitu ya. Kenapa ini disebut dengan proses pembelajaran mandiri gitu ya. Karena anak bisa belajar sendiri. Jadi gitu ya. Kalau media itu digunakan guru sebagai perantara atau penyambung informasi, seperti halnya istilah atau makna bahasa dari media atau media pembelajaran yang artinya sebagai penghubung dua hal ya, atau medium ya, menghubungkan antara guru dengan siswa. Jadi media itu seperti itu. Sedangkan si video pembelajaran ini dia mengcapture proses pembelajaran gitu ya. Dan akibatnya apa? Akibatnya dia bukan cuma sekedar media, kita seolah-olah masuk dalam lingkungan pembelajaran maya gitu ya, dalam bentuk video. Jadi seolah-olah kita berhadapan dengan guru yang sedang mengajari kita, yang mana itu bisa diulang-ulang. Jadi itu perbedaannya ya antara media model pembelajaran yang lebih tepat sebetulnya. Cuma kalau model pembelajaran juga sebetulnya masih kurang mewakili ya, karena di situ nggak ada macam-macam media yang lain ya. Mungkin ada tapi di capture aja gitu ya. Jadi siswa nggak mendapatkan tambahan media pembelajaran dari video ini gitu ya. Dia cuma memperlihatkan demonstrasi atau memperlihatkan penjelasan dari guru. Jadi perbedaannya seperti itu ya, video pembelajaran online ini menampilkan guru dan bagaimana mendemonstrasikan pengetahuan. Jadi kenapa video ini bisa digunakan sebagai pembelajaran mandiri? Karena di situ gurunya itu mengarahkan kita, memberikan arahan juga dalam proses pembelajaran. Walaupun itu cuma rekaman. Jadi yang di capture itu proses pembelajarannya. Lebih lanjut ya. Kalau video ini sama isi video yang sama diterima di dalam kelas, kenapa lebih efektif? Ya itu tadi ya, karena bisa diputar ulang. Yang kedua, apakah kalau gurunya yang di depan kelas kita itu ya direkam gitu ya. Jadi kita misalnya punya kelas gitu ya, terus kita apa namanya direkam gitu ya. Terus habis itu diupload di video online ya.
terus siswa kita mengikuti yang video online itu, apakah bisa lebih efektif gitu ya? Misalnya gini, siswa saya gitu ya, siswa saya itu yang nilainya bagus tadi itu mengaku ada tambahan pelajaran yang dia ambil dari video online. Kalau misalnya yang saya yang mengajar di depan kelas direkam gitu, terus ditampilkan di video online, apakah si anak itu tetap memerlukan video online yang lain gitu ya? Kan itu situasinya jadi sama gitu ya. Video online sama-sama mengcapture proses pembelajaran gitu ya. Apakah hasilnya sama gitu ya? Ya mungkin bisa berbeda, jadi ada variabel yang lain yang ternyata muncul gitu ya. Apakah anak gurunya lebih kompeten gitu ya? Ya kalau saya lihat sebagian seperti itu gitu ya. Kalau guru di depan kelas itu belum tentu bisa ngajar. Tapi kalau guru yang secara sukarela membuat konten pembelajaran online gitu ya, itu sebetulnya sudah merepresentasikan produktivitas guru atau kreativitas guru yang menjadi eh, apa namanya modal utamanya. Artinya modalnya itu sudah bisa duluan gitu ya. Kalau orang yang nggak bisa ngapain bikin video gitu ya. Ya kalau dipaksa ngajar ya mungkin bisa aja ngajar, tapi siswanya mungkin nggak terlalu paham. Tapi kalau yang sudah berani membuat video pembelajaran itu memang sudah punya kemampuan yang pasti tidak main-main gitu ya. Dan memang saya lihat banyak veteran atau istilahnya orang expertise yang ahli di bidangnya yang sudah punya pengalaman tahunan, puluhan tahun gitu ya, yang akhirnya menelurkan video pembelajaran itu gitu ya. Jadi sebagian itu malah bukan guru gitu ya, tapi praktisi langsung ya, yang mana itu harusnya yang memiliki kapabilitas paling besar ya. Orang yang kerja di software house itu kan harusnya lebih ahli daripada orang yang cuma belajar aja gitu ya. Seperti guru mungkin nggak pernah praktek langsung di perusahaan untuk membuat software yang kompleks gitu ya. Ya pasti lebih punya pengalaman yang dari profesional kan gitu ya. Karena goalnya kita itu kan menjadikan siswa menjadi kalangan profesional ya. Jadi kiblatnya guru itu bukan guru, tapi orang profesional di luar sana yang menjadi output atau target dari lulusan siswa gitu ya. Ya otomatis kalau yang outputnya yang memberikan contoh gitu ya, itu pasti lebih bagus ini daripada seorang guru yang mungkin ilmunya itu tidak dipraktekkan langsung di dunia industri gitu ya. Ada pembahasan lain ya materinya, apakah pengaruh materinya, terus apakah metode pembelajaran di dalam videonya, itu yang di capture itu juga mempengaruhi. Kalau yang di capture ceramah ngomong tanpa ada apa istilahnya tambahan atau metode atau media yang lain yang ditampilkan ya, cuma berbicara saja ceramah itu mungkin juga kurang efektif gitu ya. Dan yang terakhir ini yang itu kan sudut pandang dari videonya. Ini dari sudut pandang siswanya. Siswa tersebut apa yang dilakukan gitu ya. Jadi apakah cuma nonton video atau cuma mendengarkan atau cuma melihat aja. Seperti halnya kalau di dalam kelas gitu ya. Apakah itu hasilnya akan sama ya, dengan pembelajaran langsung di dalam kelas? Jangan-jangan kalau siswanya pasif sama aja gitu ya. Hasilnya sama aja melihat video atau melihat guru langsung di depan kelas gitu ya. Jadi kalau dari perspektif siswanya ya, ya itu kemungkinan karena siswanya juga kalau kebetulan ini belajar memprogram gitu ya, dia akan menirukannya gitu ya. Menirukan atau kalau menirukan itu pasti sesuatu yang paling efektif ya. Langsung mencoba praktek mengikuti apa yang ada di dalam video gitu. Itu namanya hands on atau praktek kerja langsung dengan alat langsung nih. Kalau belajar naik sepeda ya langsung coba pakai sepeda, nggak perlu baca buku, apalagi cuma nonton orang lihat sepeda ya. Kalau tiap lihat praktek itu masih lebih efektif. Ini juga gitu. Jadi kalau saya simpulkan gitu ya, video pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk bisa praktek langsung dikarenakan sifat video itu sendiri. Beda dengan
pembelajaran di depan kelas yang mana sulit bagi siswa untuk mengikuti praktek nih. Jadi sambil lihat, sambil praktek, sambil lihat, sambil praktek. Itu sama memungkinkan kalau di video, yang mana video itu bisa di pause. Tunggu sebentar, saya tak mengikuti sampai sini, play lagi, kita ikuti. Oh, kita ketinggal, pause lagi gitu ya. Itu cuma bisa dilaksanakan kalau di video, bisa dilaksanakan di pembelajaran yang didemonstrasikan oleh guru. Itu kan sulit ya. Sebetulnya ya ada juga yang gurunya sabar menungguin ya. Silahkan sudah sampai sini mana, silahkan itu. Itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Kalau pembelajarannya cuma 1-2 jam, kalau dengan video mungkin ini pengalaman saya pakai pribadi gitu ya. Video 30 menit, kalau kita ikut praktek di dalamnya itu bisa 2 jam. 1 jam, 2 jam, malah mungkin seharian. Kalau kita masih ada yang belum berhasil ya, masih belum berhasil, kita harus cari ini apa yang salah gitu ya. Tapi itu memungkinkan, tapi kalau di dalam kelas, depan kelas, itu sudah lewat, sudah momennya lewat, kita mungkin tanya jawabannya nanti, atau mungkin kita sudah berhenti, nggak sampai tercapai tujuan pembelajaran ini. Gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana siswa ini melihat ini videonya, ini kita langsung praktek, hands on, langsung. Kebetulan karena ini bahasa pemrograman, belajarnya itu memungkinkan seperti itu ya. Kalau di bidang yang lain juga bisa seperti itu. Artinya keberhasilan itu juga tergantung dari bagaimana anak-anak itu belajar dari proses pembelajaran mandiri ini gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi ya, orang yang belajar secara mandiri ini sudah memiliki modal yang signifikan ya. Jadi beda dengan kuliah di kelas gitu ya, yang mana siswa itu sekedar mengikuti jadwal. Pembelajaran mandiri itu diawali oleh kemauan sendiri itu. Sudah ada motivasi diri, sudah ada keingintahuan ya. Itu yang pokok sebetulnya ya, yang menentukan keberhasilan dari proses pembelajaran mandiri. Jadi kalau siswa tidak berminat untuk belajar gitu ya, nggak ada motivasi, proses pembelajarannya sendiri sudah nggak ada gitu ya. Tapi kalau proses pembelajarannya ada, itu artinya siswa itu memang sudah berniat untuk mengikuti pelajaran. Itu yang sudah signifikan ya. Kenapa kalau belajar proses mandiri itu berhasil atau lebih efektif gitu ya. Gitu ya. Jadi sedikit pengantar dari saya mengenai uji pembelajaran online ini ya. Nah, untuk yang perlu dibahas ini ya bisa dari sejarah definisinya, definisi sejarah, platform teknologi yang mensupport, contoh-contoh platform. Platform itu sebetulnya kurang tepat, ya. Platformnya itu sama sebetulnya. Cuma contoh-contoh penyelenggara dari video pembelajaran ini gitu ya. Jadi bukan platform-platformnya, tapi contoh-contoh penyelenggara video pembelajaran. Nanti bisa diulas lebih lanjut, kelebihan kekurangan masing-masing, metodenya ya, bidang ilmu dan seterusnya. Jadi banyak sekali, dan ini kalau ditelisik lebih dalam lagi kenapa berhasil, kenapa nilainya lebih bagus, ya itu lebih bagus lagi. Oke, dari saya cukup sekian untuk topik ini. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.